سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال شيخنا المصنف رضي الله عنه. Hadirin rahimakumullah, jamaah majlis ta'lim wal muzakarah al khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas nikmat Allah, atas izin Allah, kita dapat berkumpul kembali di majlis yang kita cintai ini, majlis ta'lim wal muzakarah al khairat, dalam rangka kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan semuanya kita yang hadir, yang duduk, yang belajar, yang mengajar, yang menyimak, yang mendengarkan, yang membantu majlis ini, insya Allah kita semuanya dikasih umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah murahkan, luaskan, berkahkan rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Allah jaga kita, pelihara kita, lindungi kita dari segala macam mara bahaya, bala dan musibah, dan Allah berikan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini saya 9:30 ada undangan ke Pondok Aren, ke tempat Wali Ubaidillah Hamdan. Mohon maaf, 9:30 kurang dikit saya sudah tinggalkan majlis ini, tapi antum tetap di sini nggak apa-apa ya. Antum tetap di sini ya, karena ada kopi, ada kue ya, mungkin juga ada yang lain-lain, silakan dicicipi. Ya, jadi mohon maaf ini cuma sebentar. Makanya tadi jam 8 kurang seperempat ya, saya sudah mulai membaca ratib tanpa menunggu yang lain lagi, kita mulai saja. Dan saya pengen setiap malam Selasa begitu, jam 8 kurang seperempat kita sudah baca ratib. Jadi antum nggak tunggulan lagi lah kalau bahasa orang tua kita ya, nggak pakai lelet-lelet lagi di rumah, langsung jalan habis sholat isya udah langsung jalan ya. Jangan pakai main tunggu-tungguan, kumpul di majlis ini insya Allah waktunya lebih luas dirinya. Kalau kita bisa selesai sore-sore, enak selesai sore-sore, udah bisa pulang ke rumah lagi, udah bisa lanjut lagi aktivitas lagi ya. Sambungan kita tentang pembacaan A'udzubillahi shamil 'alim minasyaitonir rajim. Jadi masih ada hubungannya dengan perlindungan kita kepada Allah dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Qala al-Bughawi, berkata Imam Bughawi, iblisu aslul jinni kama anna adama aslul insi. Kata Imam Bughawi, iblis itu adalah asal daripada segala makhluk jin. Iblis itu adalah asal daripada segala makhluknya jin. Jadi jin-jin yang ada semuanya itu ya berasal dari iblis alaihi la'natullah. Ya. Kama anna adama aslul insi, sebagaimana asalnya Nabi Adam itu ya, asal bahwasanya Adam itu adalah asal dari segala manusia. Ya. Jadi asal usul manusia ya berasal daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sumber manusia Nabi Allah Adam alaihissalam. Sumber semua jin, makhluk-makhluk Allah itu, jin itu ya adalah iblis alaihi laknatullah. Jadi kalau ditanya kita, ente asalnya dari mana? Dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, kalau ada jin ditanya, ente jin dari mana? Ya, dia dari iblis alaihi laknatullah. Kalau iblis kita bilang alaihi laknatullah, kalau Adam kita bilang alaihi salam. Atas beliau segala keselamatan. Kalau atas iblis segala bentuk kutukan, laknat Allah. Summa qala wa ruya mujahidun wa rawa mujahidun. Qala Sy'biyyu qala inni laqa'idun yawman id aqbala hammalun. Imam Mujahid meriwayatkan, berkata Tuan Sy'bi, sesungguhnya aku sedang duduk-duduk pada suatu hari. Sesungguhnya aku sedang duduk-duduk pada suatu hari. Id aqbala hammalun, tiba-tiba ada satu orang pekerja ya, ada satu orang pekerja
yang biasa manggul barang itu namanya hammal. Asal katanya hamala yahmilu, membawa, hamlan bawaan, hamilun orang yang membawa, orang yang menanggung, hammal orang yang banyak menanggung, banyak membawa, jadi pekerja. Faqala, kemudian para pekerja ini bertanya kepada aku, akhbiruni hal li iblisa zaujatun. Kabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku, kasih tahu aku, hal apakah li iblisa, bagi si iblis itu zaujatun, seorang istri. Ini yang kemarin kita mau terangkan. Apakah iblis punya bini? Iblis punya bini kagak? Kalau yang ditanya kita jawabnya bagaimana? Ya. Jawabnya punya apa enggak? Ya. Iblis punya bini kagak? Ya. Kata Tuan Syibi ketika ditanya begitu, ya, iblis ada bininya kagak? Dia jawab, inna zalikal arusu ma syahidtuhu. Oh, itu resepsi yang saya kagak hadirin. Kalau itu iblis ada bininya, ada pernikahannya, ada perkawinannya, itu pernikahan resepsi yang saya tidak hadirin. Ya, saya nggak diundang. Ini bahasa apa ya? Nggak ada gitu. Nggak ada, iblis nggak punya bini. Kalau dia punya bini mah kawin, kalau dia kawin kok tidak diundang kali gitu bahasanya. Terus kalau pun tidak diundang ya kali ada iniannya apa namanya maklumatnya perkawinan iblis dan apa. Ya, jadi dia bilang itu mah resepsi yang tidak saya tidak saksikan, nggak ada undangannya gitu. Ya, akhirnya dia mengecilkan. Ya dia mengecilkan, dia bilang iblis nggak ada bininya. Ya kalau ada bininya ada perkawinannya, kalau perkawinannya ada resepsinya, ada undangannya, paling nggak ada maklumatnya. Ya dibilang begitu ya. Kata Tuan Syibi ya seperti itu. Summa zakartu qaulullahi azza wa jalla. Kemudian aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah aku bilang ya itu resepsi yang saya tidak saksikan, kalaupun dia kawin dia punya bini itu resepsi yang saya enggak saksikan, artinya enggak ada bininya. Kemudian aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, zakarahu, Allah sebutkan firman-Nya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni Allah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Wahai manusia sekalian, apakah kalian menjadikan iblis wa dzurriyyatahu dan cucu-cucunya? Apakah kalian jadikan iblis dan cucu-cucunya aulia amin duni, pemimpin kalian? Ya, bukannya aku yang kalian jadikan pemimpin, tapi iblis dan cucu-cucunya yang kau jadikan pemimpin. Hai manusia sekalian, apakah kalian jadikan iblis dan cucu-cucunya sebagai pemimpin kalian? Mau ngikutin mereka? Fa'alimtu, maka dari ayat Al-Quran tersebut aku dapat ketahui annahu la takunu zurriyatun illa min zaujatin. Dari situ aku bisa pahami nggak mungkin ada cucu kalau kagak ada bininya. Berarti iblis punya bini. Iblis punya bini. Kenapa dia punya bini? Ya, karena ketahuan ada cucu-cucunya banyak, anak-anaknya banyak, cucu-cucunya banyak. Berarti ada bininya. Bakul tuh, maka aku jawab sama yang tadi nanya, naam, iblis punya bini. Jadi kalau ditanya iblis bininya ada nggak? Ada. Cuma jangan konkret banget. Namanya siapa? Nggak usah. Ya. Asal kita tahu dia ada bininya. Kenapa? Karena ada cucu-cucunya. Ya, anak cucu iblis. Wa qala Qatadah, maka berkata Imam Qatadah, yatawaladuna kama yatawaladu banu Adam. Mereka ya iblis dan bala tentaranya itu beranak pinak. Kama yatawaladu banu Adam, sebagaimana beranak pinak manusia. Jadi sama, manusia punya anak, ya punya cucu, punya cicit terus mepet ke bawah. Iblis begitu juga, dia punya anak, punya cucu terus, ya banyak. Wakila dikata oleh ulama, ulamanya nggak tahu di siapa yang kata, ya.
Kalau dikata wakila, dikatakan, maka yang berkata adalah ulama. Kalau waqala telah berkata, siapa yang berkata ketahuan namanya. Tapi kalau wakila dikatakan, innahu yudkhilu zanabahu fi duburihi. Sesungguhnya dia si iblis alaihi laknatullah yudkhilu zanabahu, dia masukin punya buntutnya. Dia masukin dia punya buntut, dia punya ekor. Nah, dari sini ya kita bisa bayangkan bentuk iblis, setan itu ada buntutnya. Setan beruntut, berekor. Ya. Jadi kalau ada manusia yang bilang setan lo, iblis lo, enggak ada buntutnya, ya kan? Ada nggak manusia berbuntut? Nggak ada, yang berekor nggak ada. Tapi kalau kerjaannya kayak iblis, kerjaannya kayak setan, ya bisa jadi dikata setan lo, iblis lo, ya. Ada kerjaannya, bukan bentuknya. Ya. Kalau bentuk setan, bentuk iblis, yaitu ada ekornya, ya ada zanabnya. Dikatakan oleh ulama, sesungguhnya dia iblis, masukin dia punya ekornya fi duburihi, pada duburnya, pada kemaluan belakangnya. Jadi ekornya sendiri dia masukkan kepada duburnya sendiri. Iblis nih kerjaannya. Fayabidu, maka bertelurlah si iblis tadi. Fatan falikul baydatu an jama'atin minasyayatin, maka dari satu telur tadi tanfaliku terbelah. Maka terbelah telur yang satu tadi an jama'atin minasyayatin, banyak daripada syaitan. Tuh, setan beranak pinaknya seperti itu. Ada yang katakan, ya ulama, setan itu, iblis itu beranak pinaknya seperti itu. Dia masukin ekornya sendiri ke tubuhnya, lalu dia bertelur, maka dari satu telur tadi terpecah, ya, maka keluar dari telur tadi jama'atin minasyayatin, banyak daripada syaitan. Kalau kita sekarang lahirin berapa? Bini kita paling satu, ya. Kalau kembar 2, ada juga yang 3, ada juga yang 4, ya. Tapi jangan yang banyak. Satu kampung kadang-kadang yang kembar cuma 1-2 doang, ya. Yang kembar nggak datang nih, kawan yang mana? Bang Wani Elenta lagi berhalangan. Jadi situ. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, min zurriyati iblis, di antara sekalian cucu-cucu iblis, anak-anak iblis, Lafis wa Walhan. Di antara anak cucu iblis alaihi laknatullah namanya Lafis wa Walhan, kemudian Walhan, ya. Jadi ada yang namanya Lafis, ada yang namanya Walhan. Wa huwa sahibut taharah was shalah. Itu Lafis sama Walhan adalah iblis, syaitan yang mengganggu orang di saat bersuci dan di saat sholat. Jadi anak cucu iblis banyak, diantaranya namanya Lapis dan Walhan. Lapis dan Walhan itu mengganggu manusia, orang yang beriman ketika akan bersuci dan ketika akan sholat. Kalau kita lagi bersuci, kemudian kita timbul was-was, udah cuci muka tapi udah niat belum ya? Gitu. Ya, udah ngusap kepala, ragu, ya. Tadi udah tangan belum? Ya, tadi udah muka belum? Begitu terus, ya. Kemudian waktu wudunya dia ragu, ini udah kena semuanya belum? Jadi dibikin ragu terus, ya, di saat bersuci, di saat wudu, dan di saat sholat begitu juga. Ya, waktu kita sholat, ya, kita nggak bisa khusyuk, kita nggak bisa khidmat sama Allah Subhanahu Wa Taala saat sholat kita diganggu sama yang namanya walhan, ya. Asgol dunia kita, kesibukan dunia kita kebayang di saat kita sholat. Contoh yang paling gampang, kita kehilangan dompet. Di saat sadar di luar sholat kita cari dompet gak ketemu-temu. Pas lagi sholat baru ingat, oh iya di atas lemari yang betul. Lagi sholat baru ingat dompet kita di lemari yang itu. Siapa yang ingetin tuh? Walhan namanya. Ya, jangan punya anak namanya walhan. Jangan juga ketemu teman namanya walhan. Berteman sama walhan enggak, pirok aja udah bisa. Ya, jangan-jangan si walhan ini kerjaannya mengganggu sholat kita. Jadi kita mau sholat, udah dikasih sama dia, nggak diajak. Wal haffaq wa mirrah, ya. Wal haffaq
cucu iblis namanya Haffaf. Wa mirrah. Ada Haffaf, ada mirrah. Wa bihi yukna Zalanbur, ya. Dengan nama lain dikinayahkan namanya Zalanbur, ya. Ada Haffaf, ada mirrah, ya. Dengan nama lain Zalanbur. Ini nama-nama anak iblis. Alaihim laknatullah. Siapa itu Zalanbur? Wa huwa sahibul aswaq. Dia kerjaannya menggoda, mengganggu orang-orang yang ada di pasar, mengganggu pedagang-pedagang, ya, menggoda pedagang-pedagang. Yuzayyinul lagwa wal halfal kaziba wa madhas silati. Ya, dia hiasi pedagang itu al-lagwa, ya, dengan omongan yang tidak benar. Lagwa, omongan yang tidak ada maknanya. Biasa nih, kang dagang nih, hati-hati nih, ya. Dagang aja dengan bahasa yang enak. Jangan kebangetan banget bisa menghiasin. Ya, jangan kebangetan bisa banget ngomong, ya. Sehingga ini bukan dia nih yang pandai banget ngomong. Dihiasi nama Zalanbur, ya. Zalanbur itu nama setan yang goda pedagang-pedagang. Ya. Walhal sampai dia berani sumpah, ya. Dia berani sumpah dengan barang dagangannya, atau dengan modalnya, dengan untungnya dan sebagainya. Dia berani sumpah yang kazib, sumpah yang dusta, sumpah yang bohong. Ini yang paling penting lagi. Wa madhasil ati, pandai banget, pintar banget muji barang dagangannya. Madhasil ati, muji barang dagangan. Enggak usah muji, ya. Pembeli kalau dia udah suka sama itu barang, pasti dia kejar, ya. Dia kejar, ya, dia tawar sampai didapat. Kalau dia suka dengan barang itu, apalagi sampai cobain dulu dah, cobain ya pakai. Kalau udah pakai tuh kan cakep banget. jangan ya. Jadi nampaknya sepele, nampaknya biasa, ya. Tetapi sesungguhnya dia sedang kena godaan setan yang namanya Zalanbur, ya. Lagi sampai bohong-bohong. Demi Allah, ente nawar 80.000 di baju koko, modalnya aja belum dapat. Demi Allah, modalnya belum dapat, padahal modalnya 60.000. Orang nawar 80 kagak dikasih. Padahal udah untung kan dulu, ya 20.000 ya. Dia maunya 110 juga. Ada mantan jadi netron Ali. Ntar waktu bulan puasa kita dagang lagi ya, sama-sama. Kalau kurang modal ntar minta sama pengaji salam. Ada pengaji salam. Pantas air minum kagak ada. Ini yang biasa bawa air minum lagi kagak dateng. Ya, jadi antum sabar, insyaallah ada di belakang. Kalau warung belum tutup, masih bisa diambil. Wasibir, ya, setan yang namanya sibir. Wa huwa sahibul masaibi yuzayyinu khamsal wujuh walak mal hudud wa syaqqal juyub. Nah, nanti lanjutannya mohon ya, enggak ada waktu lagi buat terangin. Nanti ada setan yang namanya sibir, ya. Kerjaannya mengganggu, menggoda orang yang kena musibah. Udah kena musibah, digoda lagi biar teriak-teriak, biar ngacak-ngacak rambut, biar nyobek baju, ya, biar kekejekan di tanah segala macam, ya, biar teriak-teriak dengan suara yang ya menunjukkan tidak ridhonya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kenal siapa nama-nama setan tersebut, kemudian kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ikutin syaitan-syaitan yang disebutkan di sini. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahu a'lam. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah